Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, yang mengucap syukur Bapa hingga pada hari ini Kau boleh memberkati kami Bapa. Pada saat ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati urapi kami Bapa, biarlah kami boleh diberikan kefokusan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati yang kami menyampaikan, biarlah tidak menyimpang dan mencuri kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Inilah seru dan doa kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembacaan ini di Injil Matius ini, bagaimana Yesus mengajarkan di sini tentang berpuasa. Bagaimana cara orang berpuasa. Jadi dari pembacaan kita kali ini, tema firman Tuhan yang saya ambil untuk kita semua yaitu menyangkal keinginan duniawi, menambah setitik karunia ilahi. Menyangkal keinginan duniawi di sini maksudnya yaitu segala apa yang kita inginkan, segala keinginan yang dari tubuh kita sendiri, dalam diri kita. Sedangkan menambah setitik karunia ilahi di sini maksudnya ketika kita berusaha menyangkal segala keinginan dunia kita, maka Allah Bapa yang di sorga akan memberikan upah kepadamu. Jadi kita melihat pengertian puasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa adalah di mana saat kita menahan rasa ingin makan dan minum. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini adalah puasa adalah suatu kegiatan yang kita lakukan secara sengaja dan menghindari makan dan minum. Tetapi yang ingin kita tekankan di sini pengertian puasa menurut umat Kristen. Menurut kepercayaan Kristen, puasa adalah suatu kegiatan rohani yang penting bagi pertumbuhan spiritual. Ini adalah suatu bentuk keprihatinan dan penyesalan kita terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini juga meningkatkan kepekaan kita terhadap tuntunan dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Jadi menurut pengertian orang Kristen, berpuasa bukan sekedar hanya menahan rasa haus dan lapar, tetapi di mana berpuasa adalah di mana kita boleh merenungkan kembali segala tindakan kesalahan yang kita lakukan. Berpuasa juga bentuk upaya untuk kita menahan segala keinginan dan hasrat yang timbul dalam diri kita. Dalam perikop-perikop Injil Matius ini menekankan suatu kerahasiaan dalam melakukan suatu kewajiban yang diberikan oleh Tuhan. Kita melihat di sini berpuasa adalah satu hal yang menandakan adanya kesungguhan kepada diri seseorang saat mereka menaikkan doa dan permohonan atau seruan harapan kepada Allah. Dari tema yang dibawakan hari ini yaitu menyangkal keinginan duniawi, menambah setitik karunia ilahi. Berkaitan dengan puasa dalam pengertian Kristen itu menyangkal keinginan diri kita sendiri, artinya menyangkal keinginan keduniawian kita. Dan
hasilnya mendapatkan setitik karunia ilahi. Artinya segala hal baik yang diberikan Tuhan kepada kita akan datang kepada kita saat kita berhasil berusaha menyangkal segala keinginan tubuh kita. Kita melihat juga bagaimana berpuasa ini tidak hanya dilakukan kita pada masa sekarang, tetapi dari perjanjian lama, perjanjian baru, puasa itu sudah diadakan baik oleh umat Israel maupun oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita melihat contoh tokoh Alkitab yang melakukan puasa dalam perjanjian lama, yaitu Esther. Pada saat dia ingin menemui raja, dia berpuasa, dia mengajak seluruh orang Israel untuk berpuasa bersama-sama dengan dia. Begitu juga salah satu contoh perjanjian lama, Daniel. Dia berpuasa dengan tujuan meminta pengertian dan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru sendiri, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh tentang puasa. Dia sendiri melakukan puasa. Jadi di sini kita bisa lihat lagi maksud dari ayat ke-16 ini seperti apa. Tuhan Yesus ingin menyampaikan apa di sini. Yesus menegur orang-orang yang berpuasa untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ini adalah suatu bentuk perilaku munafik, Tuhan Yesus katakan di sini. Yesus ingin puasa yang kita lakukan terlihat secara alami, natural, bukan secara dibuat-buat. Itulah kenapa Yesus berkata, saat kita berpuasa, minyakilah rambutmu dan cucilah mukamu. Dia ingin kita melakukan puasa itu secara natural, secara seperti kehidupan kita, seperti biasanya, hari-hari biasanya. Kita tidak perlu menunjukkan secara sengaja bahwa kita ini sedang berpuasa. Kita menunjukkan lewat wajah kita yang lemah lesu, wajah kita yang letih. Kita tidak perlu menunjukkan itu untuk memberitahu orang-orang di sekitar kita bahwa kita sedang melakukan puasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kita diberikan pertanyaan di sini, yaitu mengapa saat kita puasa kita harus meminyaki kepala dan mencuci muka. Kalau kita bisa melihat bagaimana kebiasaan orang Yahudi pada saat itu, setiap harinya mereka akan mencuci kepala dan meminyaki kepala dan mencuci muka mereka. Jadi hal ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi sehari-harinya. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus di sini sedang menasihati para pengikutnya bahwa untuk berperilaku normal seperti biasanya saat mereka sedang berpuasa, mereka berperilaku seperti sehari-hari di mana mereka tidak puasa. Jadi tidak ditonjolkan bahwa dia sedang puasa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya jangan dilihat oleh orang lain bahwa engkau sedang melakukan puasa, karena yang boleh melihat itu adalah Allah Bapa saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari yang kita tahu, kita bisa boleh mengambil 3 kesimpulan penting dari firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini. Yang pertama, puasa yang kita lakukan harus tulus dan bersungguh-sungguh. Kita harus memiliki motivasi yang baik dan benar pada saat kita berpuasa. Puasa bukanlah untuk memamerkan diri kita lebih baik secara rohani, lebih saleh daripada orang lain, tetapi hendaklah kita berpuasa untuk melatih kehidupan spiritual kita sendiri. Yang kedua, tujuan puasa bukan untuk menginvestasi atau memaksa Allah untuk memberikan apa yang kita inginkan. Seringkali orang berpuasa semata-mata hanya untuk mendapatkan sesuatu. Ada yang berpuasa untuk mendapatkan pekerjaan, ada yang berpuasa untuk meminta pasangan, ada yang berpuasa untuk mendapatkan anak, dan sebagainya. Banyak hal lain yang orang minta dan mereka berpuasa untuk memperoleh itu.
Tetapi pada akhirnya ketika mereka memiliki motivasi yang salah, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi sesungguhnya apa sih arti puasa itu? Puasa bukan kita memaksa Allah memberikan apa yang kita inginkan. Puasa seperti yang dikatakan hari ini bertujuan untuk menyangkal setiap keinginan kita, setiap keinginan duniawi kita. Berpuasa agar kita lebih memahami apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah rencanakan melalui hidup kita. Puasa yang benar akan membuat kita lebih peka dalam menjalani hidup dan sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, puasa yang murni itu mengacu pada pendekatan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati, membantu kita berkonsentrasi pada doa dan melatih disiplin diri. Puasa akan membuat kita lebih berhubungan baik dan intim dengan Allah. Lewat berpuasa, hubungan kita dengan Allah akan bertambah erat. Kehidupan kita akan lebih terpusat kepada Allah. Jadi, pada saat kita berpuasa, apa yang perlu kita sangkal dalam diri kita, yaitu keinginan-keinginan duniawi kita. Keinginan dunia itu seperti apa? Keinginan makan dan minum secara berlebihan, keinginan kita berbelanja segala macam secara berlebihan, keinginan kita untuk melakukan setiap dosa pelanggaran, mencuri, berzina, melakukan segala macam setiap keinginan daging kita. Ini yang perlu kita sangkal saat kita berpuasa. Dan pada akhirnya kita akan dikaruniakan karunia ilahi daripada Tuhan, yaitu berkat secara jasmani maupun berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada saat kita melakukan puasa, hendaklah hanya kita dan Bapa di sorga yang mengetahui hal itu. Tidak perlu kita pamerkan kepada orang lain, tidak perlu kita tunjukkan secara nyata belak-belakan kepada orang lain. Seperti di sini firman Tuhan di ayat 18 di sini jelas dituliskan bahwa Bapamu yang di tempat yang tersembunyi, yang melihat yang tersembunyi, akan membalaskannya kepadamu. Jadi hendaklah yang kita lakukan itu bermotivasi benar, bertujuan benar, hingga kita boleh mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sekian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita, kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hendaklah kita berpuasa dengan tujuan menyangkal keinginan duniawi kita, dengan mencari kehendak Allah, sehingga Allah akan mengaruniakan apa yang pantas kita dapatkan dari perbuatan dan tindakan kita. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan kepada Sang Allah selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa, kami boleh diberikan kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dibentuk menjadi pribadi yang memiliki tujuan hidup yang baik. Kami melakukan setiap perintah Allah dengan motivasi yang baik. Biarlah setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami terima atas segala belas kasihan Tuhan dan karunia Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Ini asal hamba-Mu, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom.